Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Tema kajian singkat yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah istismarul waktu, yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita semua mengetahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakannya kepada kita semua sangat banyak. Bahkan kita semua tidak bisa menghitung dan mengiranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar nilainya dan kedudukannya adalah nikmat berupa waktu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa nilainya dan artinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim bersumpah dengan menyebut waktu-waktu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, wal fajri, walayalin ashri, dan malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Allah bersumpah dengan malam, wal laili iza saja, demi malam apabila malam telah menutupi. Allah bersumpah dengan waktu adalah agar kita semua memperhatikan waktu tersebut, agar kita semua menggunakan waktu yang ada untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat kelak. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan agar kita memperhatikan apa yang Allah jadikan sebagai media sumpah tersebut. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah orang yang sangat peduli dengan waktunya. Dia memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk kebaikannya, dan dia sangat berhati-hati agar waktunya tidak hilang dengan sia-sia, hilang tanpa ada manfaat yang diperolehnya untuk kehidupannya di akhirat ataupun kehidupannya di dunia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada pada kita. Kata Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Hayataka qabla mamatika, atau hayataka qabla mautika, kehidupanmu sebelum kematianmu. Wasihataka qabla saqamika, manfaatkan waktu sehatmu untuk beribadah sebelum datang waktu sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, manfaatkan waktu kosongmu untuk beribadah sebelum datang waktu kesibukanmu. Wa syababaka qabla haramika, manfaatkan waktu mudamu untuk beribadah sebelum datang waktu tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan manfaatkan pula waktu kayamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa di mana kamu saat itu adalah orang-orang yang fakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Rasulullah SAW telah mengajarkan cara memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita ini. Manfaatkan hidup kita yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Dan kita semua memaklumi bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Bisa saja kita meninggal 10 menit yang akan datang, atau setengah jam yang akan datang, atau sehari lagi yang akan datang, dan seterusnya. Oleh sebab itu, waktu yang ada pada masa sekarang ini, itulah yang wajib kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita maklumi bahwasanya al-maut atau kematian datang dengan tiba-tiba. Dimanapun kita berada,
kematian pasti datang kepada kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Oleh sebab itu kita wajib memanfaatkan waktu yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib juga memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Di masa kita sehat, jangan gunakan kesehatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang merupakan dosa atau hal-hal yang sia-sia, meskipun pada asalnya dia merupakan hal-hal yang mubah. Tapi kalau itu melalaikan kita dari kewajiban kita yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita tinggalkan hal-hal tersebut. Manfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak ibadah, kita bisa melakukan banyak kebaikan, maka harus kita gunakan waktu tersebut. Tetapi ketika kita sakit, ya, banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Begitu juga ketika kita memiliki waktu luang, jangan dihabiskan waktu luang kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya tidur terlalu lama, atau ngobrol dengan teman terlalu lama, berjam-jam, main handphone terlalu lama, misalnya duduk di depan komputer terlalu lama, main game, ya kan? Atau pergi mengunjungi teman-teman, ya, di rumahnya, atau pergi ke tempat-tempat wisata yang menghabiskan waktu yang sangat lama. Ya, kita semua mengetahui bahwasanya waktu kosong itu merupakan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita manfaatkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kita gunakan waktu kosong tersebut misalnya untuk membaca, mempelajari agama, atau menonton misalnya video-video yang membawa ilmu kepada kita, atau misalnya kita gunakan untuk menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu, atau misalnya kita, ya, membuka buku dan membacanya. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu yang ada ini, terutama waktu kosong kita. Jangan biarkan habis dengan sia-sia. Bukankah kita mengetahui bahwasanya waktu itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu muda, ya, sebelum datang waktu tua kita. Kita semua, ya, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, dan sebagian besar dari kita masih muda. Ini masa muda ini yang harus kita manfaatkan. Jangan pernah kita mengatakan, oh saya masih muda, masih banyak kesempatan untuk beribadah, atau kita mengatakan saya nanti saja bertaubatnya kepada Allah SWT. Sekarang saya pergunakan dulu masa muda saya untuk berfoya-foya, untuk, ya, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang diharamkan misalnya. Ini tidak boleh ada di pikiran seorang muslim, apalagi melakukannya. Tentu hal tersebut lebih dilarang lagi. Di masa muda ini kita harus pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan kita juga harus menyadari bahwa waktu yang ada pada kita ini juga akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada kita pada hari kiamat. Allah SWT tidak memberikannya secara gratis, tidak ditanyakan lagi oleh Allah SWT. Tidak. Waktu yang ada ini akan Allah tanyakan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abi Barzah Al-Aslami, kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ia ditanya tentang umurnya, di mana dia dihabiskan umur kita yang ada ini, yaitu waktu kita hidup di dunia ini. Maka Allah SWT tanyakan kepada kita di hari kiamat, di mana kita habiskan umur kita ini? Apakah dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam amal saleh, atau sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT, melakukan kedurhakaan kepada Allah SWT, merusak di muka bumi, mengganggu orang lain dan sebagainya. Allah SWT akan menanyakan di mana umur kita ini dihabiskan. Kemudian Allah juga akan menanyakan ilmu kita, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, dan tentang ilmu yang kita ketahui, apa yang kita, ya, lakukan dengan ilmu kita tersebut. Apakah ilmu tersebut kita amalkan atau sebatas pengetahuan yang tidak ada pengamalannya dalam kehidupan kita ini. Wa an malihi min aina iktasabah, dan juga tentang harta, di mana diperoleh harta tersebut. Wa fima anfaqa, dan di mana dibelanjakan. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuh kita, di mana dibinasakan, di mana, ya, dihabiskan tubuh kita ini. Apakah dalam ketaatan kepada Allah
ataupun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyadari bahwa umur kita yang ada, ya, kita diberi umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu Allah Subhanahu wa taala akan, ya, bertanya tentang umur tersebut di hari kiamat kelak. Maka kita harus menyiapkan, ya, jawaban atas pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita di hari kiamat tersebut. Kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu memanfaatkan waktunya dan bagaimana mereka menasihati orang lain agar memanfaatkan waktu mereka, maka kita semua akan kagum dengan ucapan-ucapan mereka. Misalnya Taifur Al-Butami, beliau mengatakan, innal laila wan nahara ra'su malil mu'min, ribuhu hal jannah wa khusranuhan nar. Kata Taifur Al-Butami, sesungguhnya malam dan siang itu adalah ra'su malil mu'min, adalah modal utama seorang mukmin. Modal utama seorang mukmin adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan kita semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Dalam waktu 24 jam itu ada orang yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga orang yang mendapatkan kerugian yang begitu besar. Tergantung apa yang dia lakukan dalam waktu yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Kata beliau, sesungguhnya malam dan siang itu merupakan modal utama seorang mukmin. Ribuhu hal jannah. Ya, keuntungannya adalah surga. Ketika orang memanfaatkan waktu yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah al-jannah, surga. Wa khusranuhan nar, dan kerugiannya adalah neraka. Kerugiannya adalah neraka. Kemudian, ya, ada seorang penyair mengatakan, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali matjarul insan wal ayyamu suqu. Kata beliau, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Wal layali matjarul insan. Malam-malam itu adalah perdagangannya manusia. Itulah yang manusia bisa pergunakan untuk memperoleh keuntungan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam dan siang-siang yang ada ini, itulah yang bisa mendatangkan keuntungan kepada manusia ketika dia mampu memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayyamu suqu, dan hari-hari itu adalah pasarnya. Ketika seseorang mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya jelas, surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Tetapi ketika seseorang melalaikan waktu yang ada, mengabaikan bahkan menyia-nyiakan waktu yang ada, maka dia akan, ya, merugi dan masuk ke dalam api neraka. Jangan kita kira bahwa waktu-waktu yang ada ini, ya, habis begitu saja tanpa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira bahwa dia tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Ya, sesungguhnya kita merasa gembira, ya, dengan hari-hari yang telah kita lewati. Terkadang kita menghabiskan tahun demi tahun tanpa terasa, dan kita merasa tidak ada masalah dengan waktu yang telah kita lewati tersebut. Kita tidak merasa merugi dengan waktu yang telah kita lewati tersebut. Hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang telah kita lewati, kita tidak merasa merugi. Sebenarnya setiap hari yang telah kita lewati berarti umur kita menuju titik terakhir kehidupan kita semakin dekat satu hari. Kata beliau, wa kulla yaumin yudni minal ajali. Setiap hari yang telah kita lewati mendekatkan kita kepada ajal kita. Maka harusnya kita, ya, merenungkan, hari ini habis untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau dalam keburukan? Kalau dalam kebaikan, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam keburukan, kita wajib memperbaiki diri kita dan wajib mengisi waktu kita di masa yang akan datang dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita kira bahwa waktu ini, ya, akan, ya, kembali kepada kita. Tidak. Waktu yang telah habis, yang telah kita lewati, dia tidak akan pernah kembali kepada kita. Sebagaimana Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma marra yaumun ala ibni adama illa qala lahu,
tidaklah ada suatu hari yang berlalu di hadapan manusia kecuali hari tersebut berkata kepada manusia. Apa kata hari tersebut? Ibnu Adam, ini yaumun jadid. Wahai anak Adam, wahai manusia, inni yaumun jadid, sesungguhnya aku adalah hari yang baru. Wa ala ma ta'malu fiyya syahid, dan aku menjadi saksi atas apa yang engkau lakukan pada hari tersebut. Wa iza zahabtu anka lam arji ilaika, dan kalau aku sudah berlalu dari engkau, maka aku tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini yang telah kita lewati, dia tidak akan kembali lagi kepada kita ya sampai hari kiamat, dan dia akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Apa yang kita lakukan pada hari tersebut, dia akan menjadi saksi pada hari kiamat untuk kita. Faqaddim ma syi'ta tajidhu baina yadayka, lakukanlah apa yang engkau sukai, engkau akan mendapatinya di hadapan engkau pada hari kiamat. Kalau kita melakukan kebaikan di hari ini, insyaallah di hari kiamat kita akan mendapatkannya sebagai pahala di hadapan kita. Wa akhir ma syi'ta falan ya'uda abadan ilaika, dan ya, akhirkanlah apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau sukai. Jangan lakukan apa yang engkau sukai, ya, apa yang engkau sukai, maka dia tidak akan kembali kepada engkau selama-lamanya. Lakukan apa saja di dunia ini. Tentu kita sebagai orang mukmin maunya melakukan kebaikan sehingga kita bisa mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan kita tidak mau melakukan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka waktu-waktu yang ada ini jangan kita biarkan berlalu saja. Harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita semua mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu kosong kita, apalagi pada hari libur, ya, waktu kita berlalu begitu saja, tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada dua nikmat di mana manusia banyak yang tertipu dalam dua nikmat tersebut. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah SAW, ada dua macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tetapi mayoritas manusia, kebanyakan manusia merugi dalam kedua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Ketika dia sehat, dia tidak mempergunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya kan bahwa waktu sehat itu lama. Ternyata setelah dia menghabiskan ya kesehatan itu, datanglah penyakit dan dia tidak mampu lagi mengerjakan ibadah-ibadah yang dia harapkan mampu dia lakukan di masa yang akan datang ketika dia sedang dalam keadaan sehat. Kemudian wal faragh, waktu kosong, ya, waktu kosong, waktu libur, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ya kan, buat ya program-program yang bisa kita jalankan ketika kita dalam masa liburan. Kita bisa ya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, tilawah Al-Quran, ya, kemudian juga membaca buku-buku yang bermanfaat, atau misalnya menyaksikan ya video-video pengajian yang alhamdulillah pada hari ini kita dengan mudah bisa mendapatkan ya video-video kajian yang bermanfaat, atau kita gunakan untuk ya menziarahi keluarga kita, kakek nenek kita. Dan kita semua mengetahui bahwa pahala menziarahi keluarga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa menggunakan ya untuk menghadiri berbagai macam program-program yang membawa manfaat kepada kita. Jangan ya habiskan waktu ini untuk tidur, ya, untuk makan minum, untuk tertawa dengan teman-teman dan seterusnya. Kemudian para ulama zaman dulu seperti Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man amda yaumahu fi ghairi haqqin qadahu aw fardin addahu aw majdin banahu aw hamdin hassalahu aw khairin aw assasahu aw ilmin iktabasahu faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsahu. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib memotivasi kita semua agar memanfaatkan waktu yang ada ini. Apa kata beliau? Man amda yaumahu, barang siapa yang melewati harinya fi ghairi haqqin qadahu, tanpa ada kebenaran atau tanpa ada hak yang dia tunaikan pada hari tersebut, aw fardin addahu, atau ada orang yang melewati waktu tanpa ada kewajiban yang dia tunaikan pada hari tersebut, aw majdin banahu, atau orang yang melewati suatu hari tidak ada kemuliaan yang berhasil dia ciptakan, aw hamdin hassalahu, atau orang yang melewati suatu hari tetapi tidak ada pujian yang dia bisa peroleh pada hari tersebut, aw khairin assasahu, atau orang yang melewati suatu hari
tanpa ada kebaikan yang bisa dia bangun, au ilmin iktabasahu, atau orang yang melewati suatu hari tapi tidak ada ilmu yang bisa dia peroleh pada hari tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsahu, sungguh dia telah durhaka kepada harinya dan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kita lihat keadaan kaum muslimin hari ini, habis waktunya berjam-jam hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak memperoleh ilmu pada hari tersebut, dia tidak menunaikan kewajibannya pada hari tersebut, dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia dipuji pada hari tersebut, dia tidak tidak menunaikan kewajibannya. Lihatlah kaum muslimin pada hari ini, demi hobinya, hobi mancing, hobi ini, hobi itu, bahkan kewajibannya terhadap Tuhannya tidak dia laksanakan. Orang yang seperti itu, dia telah durhaka kepada hari yang telah dia lewati tersebut, dan sebenarnya dia telah menzalimi, telah membuat dirinya sendiri merugi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharubat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi ilmi. Lihat Ibnu Mas'ud bagaimana beliau memotivasi dirinya agar memanfaatkan waktu. Kata beliau, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharubat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi ilmi. Tidaklah aku menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari di mana pada hari tersebut mataharinya tenggelam, ya, dan umurku berkurang sementara kebaikanku tidak bertambah, sementara ilmuku tidak bertambah. Kita sering merasakan atau melewati hal tersebut. Berhari-hari kita lewati, tidak ada kebaikan yang kita hasilkan, tidak ada ilmu yang kita peroleh, dan kita menyadari bahwa setiap hari yang telah berlalu di hadapan kita itu stok umur kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita menyesali hari-hari yang telah berlalu agar kita lebih baik di masa yang akan datang. Jangan sampai hari kemarin sama dengan hari esok kita. Kemudian kita lihat lagi ucapan-ucapan yang lain. Misalnya ada ulama yang mengatakan, kata beliau, fantabih min raqdatil ghaflati fal umru qalilun watrah sawfa wa hatta fahuma da'un alilu. Kata beliau, fantabih min raqdatil ghaflah, hendaklah kita sadar, hendaklah kita bangun dari kelalaian yang meliputi kita selama ini. Fal umru qalil, umur kita ini sedikit, umur kita ini sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, umur umatku antara 60 dan 70 tahun dan sedikit yang melewati angka tersebut, kata Rasulullah SAW. Maka kita harus segera menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini singkat dan kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Watrah saufa wa hatta, dan tinggalkanlah kata saufa dan juga kata hatta. Jauhi kata saufa. Saufa artinya akan, wa hatta dan kata hingga. Kata-kata saufa dan kata hatta, kata akan dan kata sehingga, itu harus kita jauhi dalam kehidupan kita ini. Saya akan melakukan ini, saya akan begini, saya akan begini, di masa yang akan datang. Padahal hari ini kita bisa melakukannya. Kenapa enggak kita lakukan hari ini? Jangan menunda-nunda, namanya taswif, yaitu menunda-nunda suatu pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan pada saat sekarang ini. Hari esok belum tentu bisa kita belum tentu kita bisa hidup di hari esok. Hari kita adalah sekarang ini yang sedang kita jalani ini. Maka jangan sampai kita membiarkan hari kita berlalu tanpa kita isi dengan kebaikan. Inilah hari kita, hari yang sedang kita lewati. Hari yang kemarin sudah berlalu di hadapan kita. Hari esok belum tentu datang. Mungkin kita sudah meninggal sebelum datang hari esok. Hari kita adalah hari yang sedang kita jalani ini. Maka jangan sampai hari ini berlalu di hadapan kita tanpa ada kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Watrah saufa wa hatta, jauhi kata saufa, dan juga kata hatta. Fahuma da'un alil. Kedua kata ini, yaitu kata saufa yang berarti akan dan kata hatta yang arti sehingga, fahuma da'un alil, keduanya adalah penyakit yang merusak, penyakit yang membahayakan manusia. Lihatlah bagaimana ulama zaman dulu memanfaatkan waktunya luar biasa,
Mereka tidak mau ya waktunya ya hilang dengan sia-sia. Mereka memanfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ya menunaikan kewajibannya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada dirinya sendiri, kepada masyarakatnya dan seterusnya. Jangan menjadi orang-orang yang merugi dengan waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Ada seorang ulama namanya Daud At-Tai. Diceritakan qalat dayatu Daud At-Tai, ya Aba Sulaiman, ama tashtahil khubza. Ya, daya artinya pengasuh ya. Pengasuh Daud At-Tai ini berkata, wahai Abu Sulaiman, ama tashtahil khubza? Apakah engkau tidak ingin makan roti? Qala, maka Abu Sulaiman menjawab, Daud At-Tai ini. Apa kata beliau? Ya dayatu, baina madghil khubzi wa syurbil fatiti qira'atu 50 ayat. Antara mengunyah roti dan meminum air itu adalah waktu membaca 50 ayat. Bayangkan, ya kan? Kadang orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk makan di restoran, 2 jam, 3 jam, ya kan? Hanya untuk makan siang atau makan malam misalnya. Bahkan lebih dari itu, nongkrong lama-lama di kafe-kafe, berjam-jam, ya kan? Tidak ada yang dia peroleh dalam waktu yang dia habiskan tersebut. Lihat bagaimana Daud At-Tai ketika ditawarkan oleh pengasuhnya di waktu kecil. Apa kata pengasuh tersebut? Wahai Abu Sulaiman, apakah engkau tidak ingin makan roti? Apa kata Abu Sulaiman ini? Wahai pengasuhku, antara mengunyah roti dengan meminum air itu kira-kira ya bisa digunakan untuk membaca 50 ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian kita lihat misalnya Muhammad Ibnul Fadl Al-Balkhi, kata beliau, ma khatautu munzu 40 sanatan khutwatan li ghairillahi azza wa jalla. Kata Muhammad Ibnul Fadl Al-Balkhi, sejak 40 tahun yang lalu saya tidak pernah melangkah ya untuk selain Allah tabaraka wa taala. Bayangkan, sejak 40 tahun yang lalu bagaimana beliau memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak 40 tahun yang lalu beliau tidak pernah melangkahkan kaki menuju sesuatu selain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi misalnya bagaimana perkataan Nafi' Maula Ibnu Umar, wa huwa yahki lana hal Ibnu Umar fi baitihi. Nafi' adalah sahayanya, budak sahayanya Abdullah Ibnu Umar. Nafi' ini menceritakan tentang Abdullah Ibnu Umar, putranya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Ibnu Umar ini ketika di rumahnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia tidur-tidur? Apakah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah atau kurang berfaedah? Ketika Nafi' Maula Ibnu Umar ditanya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di rumahnya, apa jawabannya Nafi'? Al-wudu'u li kulli salatin wal mushafu fima bainahuma. Itu yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Umar terkait ibadahnya di rumahnya. Pertama, al-wudu'u li kulli salatin, wudu untuk setiap kali salat. Kemudian wal mushafu fima bainahuma, dan membaca Al-Qur'an di antara keduanya, yaitu di antara kedua salat. Ya, antara salat misalnya antara salat ya asar dengan salat maghrib. Itu diisi dengan apa oleh Ibnu Umar? Apakah dengan tidur? Ya kan? Tidak. Dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Antara salat maghrib dengan salat isya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di antara kedua waktu tersebut? Yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Kita lihat keadaan kita hari ini, ya kan? Waktu yang tersedia begitu panjang, tapi kita habiskan untuk ngobrol dengan teman-teman kita. Ngobrol hal-hal yang kadang-kadang ya tidak membawa manfaat bagi kita. Kalau yang kita obrolkan ilmu pengetahuan mungkin ada manfaatnya, tapi ya ngalur ngidul kemana-mana ya, itu kurang bermanfaat bagi kita. Atau kita habiskan untuk nonton ya berjam-jam, bahkan berjilid-jilid, ada silsilah ya serial yang mungkin sampai 40 serial, kita habiskan waktu kita sekian lama untuk menonton. Tentu hal ini ya tidak patut untuk kita lakukan. Maka kita semua harus memanfaatkan waktu kita yang ada ini, terlebih lagi di saat waktu libur ini. Maka kita harus membuat ya program-program yang bisa kita jalankan di masa kita libur ini. Yang pertama, ibadah-ibadah yang wajib
tidak boleh ketinggalan di masa kita sedang menghadapi liburan ini. Salat yang wajib ini tidak boleh kita abaikan sama sekali. Kita harus mengerjakan salat tepat pada waktunya. Kemudian misalnya tilawah Al-Quran, ini tidak boleh lupa sama sekali. Jadikan tilawah Al-Quran ini sebagai wirid, sebagai suatu hal yang sudah biasa kita lakukan. Harus ada waktu di mana kita setiap hari membaca Al-Quran pada waktu tersebut. Misalnya antara maghrib dengan isya atau setelah subuh. Begitu juga misalnya membaca azkarus sabah wal masa, membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang. Ini tidak boleh kita lupakan. Jangan mentang-mentang kita semua dalam sedang berlibur kita lupakan. Kemudian juga misalnya kita gunakan untuk membaca buku-buku agama atau membaca buku-buku pengetahuan yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya kan, begitu banyak buku-buku yang bisa kita baca sekarang ini. Pernahkah kita memprogramkan dalam kehidupan kita bahwa saya harus membaca buku ini misalnya 20 halaman setiap hari atau 30 halaman setiap hari? Kalau kita rencanakan, pasti kita bisa melakukannya. Bayangkan dalam sebulan berapa banyak buku yang bisa kita baca, berapa halaman buku yang bisa kita baca. Kemudian juga misalnya menghadiri majelis-majelis ilmu, jangan sampai kita mengabaikan hal tersebut. Banyak majelis-majelis ilmu yang harus kita datangi. Kemudian juga isi waktu kita dengan membantu kedua orang tua kita. Jangan biarkan kedua orang tua kita bersusah payah melakukan tugas-tugas keduanya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita bantu di rumah kita. Jadilah anak yang proaktif, yang berkontribusi di keluarganya. Ringankan tugas ibu kita, cuci baju kita sendiri, rapikan tempat tidur kita sendiri, ambil makanan sendiri, bantu orang tua kita misalnya merapikan sepatu, merapikan rumah, membersihkan rumah, menyapu dan seterusnya. Kemudian juga kita perlu untuk menjauhi suhbatus su, yaitu teman-teman yang buruk, teman-teman yang harinya habis tanpa ada kebaikan yang dia lakukan pada hari tersebut. Banyak sekarang ini teman-teman yang membawa temannya ke dalam kerugian, ke dalam kebinasaan. Kemudian perlu kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita. Jangan sampai kita tinggal di suatu tempat kita tidak mengenal siapa tempat tersebut. Gunakan waktu tersebut untuk berziarah, untuk mengunjungi karib kerabat kita, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, untuk saling bersilaturahmi. Jangan biarkan waktu tersebut hanya di rumah saja setiap hari, tanpa mengenal siapa tetangga, tanpa mengenal siapa kerabatnya. Ini juga tidak baik bagi seorang santri. Kemudian penting bagi kita untuk peduli dengan keadaan umat Islam pada saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita, umat-umat Islam yang berada di luar sana, yang banyak menghadapi berbagai macam masalah, musibah. Kita harus sama-sama memberikan perhatian kita terhadap mereka. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang pasif, yang tidak peduli, yang apatis dengan keadaan di sekitar kita. Ini beberapa nasihat yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.